Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami akan mempresentasikan materi bahasan kelompok kami, yaitu beberapa masalah dan pokok persoalan mengenai faktor produksi. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Davi Lutfan Jamil dengan NIM 2014-20002, Uum Nurhayati dengan NIM 2014-20019, dan Rosi Purnamasari dengan NIM 2014-20033. Perkenalkan, nama saya Davi Lutfan Jamil dengan NIM 2014-2002. Di sini saya akan menjelaskan sistem penguasaan tanah dalam Islam. Ketentuan Al-Quran mengenai hak milik tanah dengan tugas menguntungkan para petani. Menurut Al-Quran, tanah harus menjadi milik bersama demi pemanfaatan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat. Jika pemilikan dan penguasaan atas tanah yang membatasi keuntungan segelintir orang dan mengesampingkan masyarakat atau rakyatnya adalah bertentangan dengan jiwa hukum Al-Quran. Dalam Islam, kepemilikan tanah secara mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tiada seorang pun yang dapat menuntut soal kepemilikan tanah. Dalam Al-Quran dinyatakan, Surat Al-A'raf ayat 128, Musa berkata kepada kaumnya, "Mohonlah pertolongan kepada Allah dan sabarlah, sesungguhnya bumi ini milik Allah. Dia akan mewariskannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Kemudian yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa." Surat Al-A'raf ayat 128. Tuhan menciptakan bumi demi kebaikan semua orang agar dapat menikmati buah dan hasilnya. Dialah yang membentangkan bumi demi kebaikan makhluk ciptaannya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon-pohon kurma yang menghasilkan tampuk kurma yang rimbun. Tuhan Maha Penciptalah yang menyediakan nafkah kepada siapapun. Segala yang ada di bumi diciptakan untuk kebaikan seluruh umat manusia. Jadi mata pencarian manusia diatur sedemikian rupa oleh Tuhan yang Maha Kuasa sehingga setiap orang bebas memperoleh bagian atas usahanya. Dan hukum Tuhan menetapkan bahwa tidak seorang pun akan mendapatkan lebih pada apa yang dikerjakannya. Hadis dan sistem penguasaan tanah. Islam tidak menyetujui sistem jamindari atau sistem tuan tanah atau feodalisme. Pertama, karena sistem ini bertentangan dengan prinsip distribusi kekayaan yang adil. Kedua, sistem ini akan merintangi pemanfaatan tanah yang tepat karena tanah yang tidak terpakai merupakan hal yang mubazir dan merugikan pemilik dan masyarakatnya secara keseluruhan. Sistem tuan ini tidak ada di zaman pra-Islam maupun sesudahnya, di mana Nabi pun membagi-bagikan tanahnya kepada para pengikutnya. Tidak terdapat tuan tanah kaya pada masa itu karena alam negerinya mencegah adanya bentuk kepemilikan tanah semacam ini dengan tidak adanya hujan dan irigasi, juga karena tanah gurun pasir. Oleh sebab itu, Islam tidak pernah mengalami masalah sistem tuan tanah. Tanah yang dibagi-bagikan di sekitaran Madinah tidak menimbulkan keburukan feodalisme. Lahan yang sebelumnya adalah milik Yahudi diberikan kepada orang Muslim yang miskin, terutama para muhajirin. Nabi yang pernah bermaksud untuk mendorong adanya sistem tuan tanah ini dalam bentuk apapun yang merugikan masyarakat, karena beliau berusaha mencamkan arti penting penggarapan tanah oleh pemiliknya sendiri. Nabi mengatakan, seseorang yang mempunyai sebidang tanah harus menggarap tanahnya itu sendiri, dan dengan membiarkannya, jika tidak digarap, dia harus memberikannya kepada orang lain untuk mengerjakannya. Tetapi bila kedua-keduanya tidak ia lakukan, tidak digarap, tidak pula diberikan kepada orang lain untuk mengerjakannya, maka hendaknya dipelihara atau dijaga sendiri. Namun kami tak menyukai hal ini. Hadis Bukhari. Dari kalimat terakhir hadis di atas menunjukkan ketidaksenangan Nabi pada perbuatan seperti itu. Sebaliknya, seseorang hanya memiliki tanah sebanyak yang dapat digarap sendiri. Hadis ini
telah dikutip dalam Sahih Muslim dengan tambahan kecil. Jika orang lain menolak menerimanya, maka orang yang memilikinya dengan tambahan kecil. Jika orang lain menolak lalu menawarkannya dengan cuma-cuma kepada orang lain yang tidak mau diberi begitu saja dan lebih suka menyewanya, lebih baik ia tetap mengurus tanah itu sendiri daripada menyewakannya. Artinya Nabi melarang menyewakan tanah karena alasan ini Abdullah Ibn Umar pada zaman Amir Muawiyah pada waktu itu kapitalisme telah mencengkramkan pengaruhnya di kalangan muslim, tidak lagi menerima sewa tanah. Perkenalkan, nama saya Rosi Purnamasari dengan NIM 201420033. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat hubungan industrial dalam Islam. Perselisihan antara tenaga kerja dan majikan merupakan kutukan bagi dunia kapitalis. Pertumbuhan organisasi pekerja dan majikan selama beberapa dekade terakhir ini dibarengi oleh banyaknya pemogokan dan larangan-larangan bekerja. Pemogokan berarti menarik diri dari pekerjaan dengan maksud memperoleh penghasilan dengan kondisi yang lebih baik daripada yang diberikan oleh majikan di waktu itu pada pekerjaan yang sama. Hal ini tidak saja mempengaruhi para konsumen dan para produsen, tetapi juga para pekerja itu sendiri. Para konsumen akan terpengaruh oleh kelangkaan barang yang dibuat, dan hal ini akan mengakibatkan naiknya harga. Para produsen akan terpengaruh oleh gangguan dalam kelanjutan produksi. Selanjutnya, terhentinya pekerjaan yang disebabkan oleh pemogokan, berarti kerugian kerja dan upah bagi para pekerja. Demikian pula suatu tindakan lockout yang merupakan jawaban majikan terhadap suatu pemogokan adalah tindakan menutup perusahaan dengan maksud memaksakan suatu putusan pada para karyawan. Tindakan menutup perusahaan menyebabkan terhentinya produksi dan hal ini dapat menimbulkan masalah pengangguran. Dengan demikian, perselisihan di bidang industri yang mengakibatkan pemogokan dan penutupan perusahaan akan menyulitkan kepentingan konsumen juga produsen, dan akibat buruknya tak dapat diremehkan. Banyak usaha yang dilakukan untuk menghasilkan kompromi yang berlangsung lama antara tenaga kerja dan majikan, tetapi sistem kapitalis gagal mencapai hasil yang berarti dalam hal ini. Namun, Marx, bapak sosialisme ilmiah modern, memprotes pendekatan kapitalis dalam menghadapi masalah hubungan antara buruh dan majikan. Dengan mengikuti Smith dan Ricardo, Marx mengembangkan teorinya yang termasyhur mengenai nilai dan nilai lebih atau surplus value. Menurut teorinya itu, nilai dari setiap komoditi atau barang dagangan yang manapun hanya merupakan jumlah tenaga kerja, yakni yang secara sosial perlu untuk memproduksinya. Dengan demikian, menurut dia, modal yang merupakan penjelmaan jasa buruh di masa silam merupakan tenaga kerja yang dibekukan. Seorang kapitalis menjual barang dagangannya di pasaran dengan nilai yang sama dengan jumlah tenaga kerja penuh yang digunakan dalam memproduksinya. Namun, si buruh hanya menerima yang perlu untuk dapat hidup. Kelebihannya merupakan surplus yang dikantongi oleh si kapitalis. Hal ini sama dengan pengisapan pada si tenaga kerja oleh si pemilik modal. Sebaliknya, Islam tidak mengakui adanya pengisapan buruh oleh majikan, juga tidak menyetujui dihapuskannya kelas kapitalis dan diadakannya masyarakat tanpa kelas. Islam mengakui adanya perbedaan kemampuan dan bakat tiap-tiap orang yang mengakibatkan perbedaan pendapat dan imbalan material. Terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 33. Islam tidak menyetujui persamaan tingkat yang sama sekali tidak berubah dalam pembagian kekayaan, karena hal ini dapat membatalkan maksud perbedaan yang sebenarnya. Tentu saja, Islam mengakui adanya buruh dan majikan dalam masyarakat. Dua prinsip dasar yang ditulis mengenai hal ini, baik dalam Al-Quran maupun hadis, menyatakan bahwa pelayan harus setia dan melakukan pekerjaannya dengan baik, sedangkan majikan harus membayar penuh untuk jasa yang diberi pelayanannya itu. Pada kenyataannya, Islam menjadikan gabungan yang berbahagia antara buruh dan majikan dengan memberikan nilai moral pada masalah itu. Hal ini akan menjadi jelas jika kita menganalisa sebab-sebab pokok dari perselisihan industrial dan perintah Islam. Faktor ekonomik dan pandangan Islam. Yang pertama, saham para pekerja dalam produksi. Yang kedua, para pekerja. Dikatakan demikian karena menciptakan hasil industri, tetapi mereka hanya menerima sebagian dari produksi, sisanya ditahan oleh majikan mereka. Yang ketiga, adanya praktek kerja lembur.
yang telah menyebabkan keresahan. Praktek ini ditentang karena bersifat retrogresif, mungkin digunakan untuk menghancurkan standar upah harian dan juga memperburuk syarat pekerjaan dan akhirnya membahayakan kesehatan para pekerja. Mengutip pendapat Nabi Muhammad SAW, manusia tidak berhak akan bagian yang tidak diberikan Tuhan kepadanya. Tuhan memberi bagian pada setiap orang. Oleh karena itu, janganlah melanggar milik orang lain. Menahan upah untuk jasa yang diberikan merupakan dosa terberat. Abu Hurairah meriwayatkan, Nabi SAW berkata, Allah berfirman bahwa ada 3 orang yang akan menjadi lawanku pada hari pengadilan di hari kiamat, yaitu seseorang yang berjanji atas namaku, kemudian melanggar janjinya. Seseorang yang menjual orang bebas dan memakan harganya, dan seseorang yang memperkerjakan seseorang abdi tetapi tidak membayar upahnya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian bersumber pada Ibnu Majah, Nabi SAW berkata, upah seseorang pekerja harus dibayarkan sebelum keringat di badannya kering. Tetapi jika tidak mungkin baginya untuk membayar upah si pekerja dengan alasan-alasan yang benar, maka diperbolehkan untuk menginvestasikan upah yang tidak dibayarkan itu dalam suatu usaha yang menguntungkan, dan si pekerja berhak atas semua pertambahan laba yang diperoleh. Terlepas dari pembayaran upah pada waktunya, Islam sangat memperhatikan kesejahteraan para pekerja. Demikianlah riwayat yang bersumber pada Muhallah dari Ibnu Hajam. Nabi SAW berkata, kewajiban para majikan mempekerjakan karyawan mereka dengan pekerjaan yang dapat dilakukannya dengan mudah. Janganlah mempekerjakan mereka sedemikian rupa hingga merugikan kesehatannya. Sebab psikologik dan pandangan Islam. Dalam sistem kapitalis dewasa ini, para pekerja berpendapat bahwa pengadilan, polisi, dan para penguasa pemerintah lainnya selalu berprasangka buruk terhadapnya dan cenderung untuk lebih menguntungkan majikan. Apabila timbul perselisihan dan terjadi pemogokan, maka para pejabat ini berpihak kepada majikan kapitalis. Rupanya benda lebih dipentingkan daripada hak-hak manusia. Hal inilah yang menjadi faktor perselisihan di bidang industri. Tetapi dalam Islam, hak milik mutlak atas segala-galanya ada pada Tuhan. Disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 189. Dengan demikian, maka hak milik yang sah dari individu yang berupa kekayaan juga merupakan bagian dari masyarakat, bahkan hewan. Disebutkan dalam surat Al-Jariyat ayat 19. Dalam kenyataannya, penambahan kewajiban hukum dan kewajiban moral yang dilaksanakan dengan sukarela ini terdapat di setiap bagian sistem Islam. Dalam pola masyarakat yang demikian, pengadilan tidak dapat menafsirkan undang-undang menurut cara yang dikehendakinya. Dan badan pembuat undang-undang tidak boleh menetapkan setiap undang-undang berdasarkan suara mayoritas saja. Kepentingan para majikan dan Islam. Islam sangat menaruh perhatian pada kepentingan para majikan yang dapat memberikan sumbangan positif bagi kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya kepentingan para majikan saja, tetapi juga kepentingan masyarakat secara keseluruhan yang dapat dilindungi dengan sebaik-baiknya, seperti jika para karyawan, baik karyawan industri ataupun karyawan pemerintah, bertindak dengan setia dan jujur, dan jika para karyawan bekerja dengan semangat. Karena masyarakat modern hanyut ke arah materialisme tanpa mengabaikan nilai hidup spiritual dan moral, maka sulitlah atau tidak mungkin untuk mengarahkan para pekerja agar rajin bekerja. Terdapat suatu pertentangan kepentingan yang berlangsung secara terus-menerus antar kelas dalam masyarakat modern. Islam menghendaki pertumbuhan masyarakat yang berimbang. Islam juga berusaha mendorong agar para pekerja setia, jujur, dan bersemangat kerja. Syarat tidak memperbolehkannya para karyawan untuk menerima sesuatu pun sebagai hadiah. Mereka hanya berhak akan gaji atau upahnya saja. Islam juga mengutuk penyelewengan seseorang karyawan atau kecurangannya dalam mengambil sesuatu milik majikannya. Dalam arti pentingnya, setiap ketidakjujuran besar ataupun kecil pada akhirnya akan diketahui dan dihukum. Maka di suatu negara Islam serikat, buruh yang dengan sesuka hatinya melakukan sabotase berupa sejumlah kegiatan ataupun sikap mulai dari bermalas-malasan sampai melakukan tindakan kejahatan dengan merusak pabrik dan peralatan tidak didukung.
Bahkan suatu negara Islam sesungguhnya berhak menyusun undang-undang yang melarang serikat buruh untuk mengikuti kegiatan antisosial. Hal ini sesuai dengan jiwa Islam. Islam juga menekankan pentingnya kemuliaan kerja, tidak hanya untuk melindungi kepentingan para karyawan, tetapi juga untuk memaksimalkan produksi. Dapat dikatakan bahwa Islam mencoba untuk membuat kompromi yang langgeng antara buruh dan majikan dengan memberikan nilai moral kepada seluruh persoalan mengenai hubungan mereka, dan dengan menjadikan kewajiban dari masing-masing pihak sebagai bagian dari iman. Dalam hal ini, Islam juga membuktikan dirinya lebih unggul daripada sekularisme yang tidak berhasil membuat hubungan harmonis antara buruh dan majikan dalam suatu mosaik sosial. Baiklah, perkenalkan nama saya Uum Nurhayati dengan NIM 201420019. Akan menyampaikan materi mengenai musyawarah kolektif dan hak untuk mogok dalam pandangan Islam. Manusia harus bekerja untuk mempertahankan kehidupannya dan memenuhi kebutuhannya dengan banyak cara. Pola hubungan ini, disadari atau tidak, sengaja atau kebetulan, bersentuhan dengan ideologi kerja, yang dalam masyarakat modern dipengaruhi dua paham, yaitu liberalisme dan komunisme. Setelah komunisme padam, masih terdapat stereotip bahwa persoalan industri sangat ditentukan oleh dua ekstremitas sistem ekonomi, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Sistem kapitalisme diasumsikan cenderung mengeksploitasi kaum buruh, karena di dalam sistem ini, buruh diperas tenaganya untuk menghasilkan apa yang disebut dengan nilai lebih atau surplus value. Sementara itu, sosialisme cenderung bersikap sebaliknya, yaitu membela buruh. Pembelaan ini dilakukan dengan menempatkan buruh sebagai pelopor utama perubahan dan kepemimpinan negara. Kedua paham tersebut sangatlah ekstrim dalam memandang setiap permasalahan yang ada, terlebih lagi dalam kaitannya dengan permasalahan dunia kerja. Islam sebagai agama yang lengkap dan menyeluruh menawarkan konsep keseimbangan dan keadilan. Islam memiliki pandangan sendiri tentang usaha dan dunia usaha. Usaha yang tidak adil dan salah adalah sangat tercela. Sebab hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dalam masyarakat dan akhirnya akan membawa kepada kehancuran. Karena itu, sistem Islam bebas dari kesewenang-wenangan eksploitasi model kapitalisme dan ketidaktoleran model komunisme. Banyaknya disharmonisasi hubungan antara majikan dan buruh mengindikasikan bahwa sistem yang dianut pemerintah tidak memberikan solusi penyelesaian kasus-kasus perburuhan. Masalah UMP atau UMR, pemogokan, kebebasan berserikat hingga pemutusan hubungan kerja. Hubungan kerja merupakan bagian dari hubungan industrial Pancasila yang mendasarkan atas prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Oleh karena itu, pengusaha dan pekerja atau buruh harus berusaha menghilangkan perbedaan pendapat dan mencari persamaan ke arah persetujuan di antara mereka. Pada prinsipnya, kedua belah pihak harus menyadari bahwa setiap permasalahan yang timbul tidak diselesaikan dengan paksaan sepihak, tetapi diselesaikan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dijelaskan dalam pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa hubungan industrial adalah suatu hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kenyataannya, mogok kerja sering terjadi di banyak perusahaan, meskipun pada akhirnya hak pekerja atau buruh belum dapat sepenuhnya terwujud. Tindakan sepihak, baik pemogokan oleh buruh atau pekerja maupun penutupan perusahaan oleh pengusaha, adalah tindakan yang sangat merugikan perusahaan, sebab produksi akan terhambat yang dampaknya dapat mempengaruhi ekonomi merakyat. Lebih-lebih kalau produksinya merupakan barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Oleh karena itu,
Tindakan demikian perlu dicegah agar proses produksi barang dan atau jasa tidak terhambat. Pada saat ini, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Karena kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lebih lanjut, tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Menurut undang-undang tersebut, menyampaikan pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas. Mogok kerja tidak diatur dalam undang-undang tersebut, tetapi diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Salah satu sasaran pokok Islam adalah mengangkat manusia dari kemiskinan dan kelaparan menuju suatu kehidupan yang menyenangkan dan membahagiakan. Nabi sendiri selain diutus untuk membasmi belenggu perbudakan yang telah memaksa manusia hidup menderita dan miskin, juga memberikan kebebasan kepada mereka untuk beribadah dan mencari penghidupan. Karena itu, Al-Quran memberikan penekanan keras terhadap usaha-usaha produksi manusia dan mendorongnya untuk bekerja keras mengembangkan kekayaan alam agar mencapai angka pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Islam mendorong umatnya untuk bekerja. Hal tersebut disertai jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menetapkan rizki kepada setiap makhluk yang diciptakannya. Islam bahkan melarang umatnya untuk mengemis. Islam memandang aktivitas produksi merupakan bagian dari kewajiban umat, yakni menciptakan kemakmuran semesta untuk semua makhluk. Kerja yang merupakan unsur utama faktor produksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan, karena hal ini merupakan penunjang pelaksanaan ibadah manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, hukum bekerja adalah wajib. Sulit membayangkan seseorang yang tidak bekerja dan berusaha, terlepas dari bentuk dan jenis pekerjaannya, dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifah Allah dan memakmurkan bumi serta bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Relevan dengan hal ini, Umar Capra mengatakan bahwa penekanan Islam terhadap kesejahteraan ekonomi bersumber dari pesan yang dibawanya sendiri. Islam datang dengan fungsi sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, dengan tujuan membuat hidup lebih kaya dan berharga, bukannya lebih miskin dan penuh kesusahan. Islam sebagai suatu sistem kehidupan yang berasal dari nilai-nilai ketuhanan, mengatur adanya hubungan antara sesama manusia. Islam menghubungkan majikan dan buruh dalam jalinan persahabatan dan persaudaraan. Dalam Islam, sangat ditekankan agar orang-orang yang beriman terjalin dalam cinta dan kasih sayang serta memiliki kepentingan bersama. Terdorongnya menghormati hak-hak orang lain, persamaan dan kejujuran, dan cinta kasih menciptakan adanya hubungan yang harmonis antara majikan dan buruh. Dari nilai-nilai luhur inilah, tidak ada perbedaan kepentingan majikan dengan kepentingan pekerja, meskipun dalam kemampuan dan kedudukan yang berbeda. Karena keduanya bekerja untuk kepentingan masyarakat, guna memperoleh ridha Allah dengan senantiasa berbuat baik kepada manusia. Islam telah membantu terjalinnya hubungan yang baik antara buruh dan majikan, terutama melalui ajaran moral dan pengalaman keteladanan hidup Rasulullah SAW. Dalam cerita Nabi Musa dan Nabi Syu'aib, terdapat pelajaran untuk meningkatkan hubungan dalam industri dan menghilangkan konflik antara buruh dan majikan. Prinsip-prinsip hubungan industrial dalam Islam adalah kesetaraan dan keadilan. Kesetaraan menempatkan majikan dan buruh pada kedudukan yang setara pada saat menentukan hak dan kewajiban masih didasarkan pada asas kesetaraan. Keadilan menempatkan para pihak untuk memenuhi perjanjian yang telah mereka buat dan memenuhi semua kewajibannya. Dengan adanya kejelasan hak dan kewajiban ini merupakan syarat kerja, begitu penting untuk memelihara adanya kepastian dan sekaligus merupakan perlindungan, khususnya bagi pekerja sehingga terbina kepercayaan di antara keduanya yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Hak-hak pokok buruh dalam Islam adalah sebagai berikut. Pertama, pekerja berhak menerima upah yang memungkinkan baginya menikmati kehidupan yang layak. Kedua, pekerja tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihi kemampuan fisiknya.
Jika dia dipercaya menangani pekerjaan yang berat, maka ia harus diberi imbalan dalam bentuk beras atau modal yang lebih banyak atau kedua-duanya. Ketiga, pekerja harus diberi bantuan pengobatan yang tepat jika sakit dan membayar biaya pengobatan yang sesuai pada saat itu. Keempat, penentuan yang layak harus dibuat untuk pembayaran pensiun bagi pekerja. Majikan dan pegawai bisa dimintai untuk dana itu, tapi sebagian besar akan disumbang oleh negara dari zakat. Kelima, para majikan harus didorong untuk mengeluarkan sedekah terhadap pekerja dan keluarganya. Keenam, pekerja harus dibayar dari keuntungan asuransi pengangguran pada musim pengangguran yang berasal dari dana zakat. Hal itu akan memperkuat kekuatan perjanjian dan akan membantu dalam menstabilkan tingkat upah pada suatu tingkat yang wajar. Ketujuh, pekerja harus dibayar dengan ganti rugi yang sesuai dengan atas kecelakaan yang terjadi dalam pekerjaan. Kedelapan, barang-barang yang dibuat dalam pabrik tempat kerja mereka harus diberikan kepada mereka secara gratis atau menjual kepada mereka dengan biaya yang lebih murah. Kesembilan, mereka harus diperlakukan dengan baik dan sopan dan dimaafkan jika mereka melakukan kesalahan dalam bekerja. Kesepuluh, mereka harus disediakan akomodasi yang layak agar kesehatan dan efisiensi kerja mereka tidak terganggu. Selain dari hak-hak yang diperoleh seorang buruh, Islam juga mengatur kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikannya, baik kepada perusahaan maupun kepada negaranya. Dikatakan bahwa pendapatan terbaik adalah pendapatan seorang pekerja yang melakukan pekerjaannya dengan berhati-hati dan ia hormat kepada majikannya. Bagi mereka yang bekerja menjalankan perintah atasannya dengan setia, hal itu sama halnya dengan mereka yang memberi derma. Lagi pula, ada kewajiban seorang pekerja untuk berbuat menurut syarat-syarat kerja. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa kaum muslim akan terikat oleh syarat yang mereka buat. Jelaslah, syarat kerja tidak membolehkan para karyawan untuk menerima sesuatu apapun sebagai hadiah. Mereka hanya berhak akan gaji dan upahnya saja. Pemogokan yang dilakukan buruh berarti menarik diri dari pekerjaan dengan maksud memperoleh penghasilan dengan kondisi yang lebih baik. Prinsip Islam, pemogokan tidak menjadi relatif tidak penting, melainkan bagaimana caranya memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam kerangka pengembangan industri. Apapun alasannya, baik mogok ataupun pemecatan termasuk lockout sebenarnya bukan pilihan ideal, karena keduanya berdampak negatif dalam skala makro. Karena itulah Islam mengidealkan musyawarah kolektif dengan prinsip-prinsip Islam untuk menyelesaikan penyelesaian industrial. Majikan dilarang menghisap buruh, buruh pun dilarang menuntut sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh majikan. Dalam Islam, ada beberapa norma yang bisa dijadikan sebagai nilai-nilai dasar untuk menyelesaikan perselisihan antara buruh dan majikan secara damai, jujur, dan menjamin rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Pertama-tama harus dipahami bahwa kedua belah pihak terikat dengan norma amanah. Seorang majikan mempunyai amanah untuk mengelola perusahaan dengan cara yang adil dan tidak menindas, sementara buruh juga mempunyai amanah untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak curang, apalagi mengkhianati majikan. Dalam konteks inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Berdasarkan prinsip ini, hubungan industrial buruh majikan akan berjalan dengan damai, aman, kondusif, dan produktif. Yang diperlukan adalah maaf dan penyelesaian. Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang laki-laki datang kepada Nabi. Ia bertanya, "Wahai Rasul, berapa kali seorang buruh layak dimaafkan jika melakukan kesalahan?" Nabi diam saja. Kemudian ia bertanya lagi, dan Nabi pun hanya diam. Untuk pertanyaan yang ketiga kalinya, Nabi menjawab, buruh harus dimaafkan, walau ia melakukan kesalahan 70 kali sehari. Jika mereka tidak mau melaksanakannya, maka tidak ayal lagi situasi kerja menjadi tidak kondusif dan produktivitas menjadi rendah. Dalam konteks inilah, Al-Quran berpesan agar konduktivitas dirawat sedemikian rupa. Sikap angkuh tidak akan menghasilkan apapun kecuali perselisihan yang berakhir pada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kedua belah pihak akan sama-sama rugi dengan tindakan tersebut.
Konsep Islam dalam hubungan industrial adalah membuat kompromi yang langgeng antara buruh dan majikan dengan memberikan nilai moral kepada seluruh persoalan mengenai hubungan mereka, dan dengan menjadikan kewajiban dari masing-masing pihak sebagai bagian dari iman. Islam membuktikan dirinya lebih unggul daripada sekularisme dengan menekankan prinsip kesetaraan dan keadilan, sehingga terbebas dari kesewenang-wenangan dan eksploitasi model kapitalisme serta kediktatoran model komunisme. Setiap permasalahan yang timbul dalam hubungan industrial haruslah diselesaikan dengan cara-cara yang baik. Tidak diperkenankan sebagian orang atau kelompok menindas sebagian lainnya dengan alasan apapun. Jika timbul suatu kezaliman yang dilakukan oleh suatu pihak, maka pemerintah berhak campur tangan dalam penyelesaiannya. Berkaitan dengan itu, negara tidak boleh lalai melakukan pengawasan pelaksanaan produk hukum ketenagakerjaan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran hak-hak buruh sebagai upaya meminimalisir terjadinya pelanggaran hak-hak buruh. Negara memainkan peranan penting sebagai pengatur regulator, mediasi atau mediator, dan pelindung atau protektor, bahkan berperan aktif dalam menjamin kesejahteraan semua pihak. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.